Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah mitigasi bencana. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bencana, kerentanan, dan resiko bencana. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di negara kita, di Indonesia itu sering sekali terjadi bencana alam maupun bencana non-alam. Nah, bencana atau disaster itu apa sih? Bencana adalah fenomena yang terjadi karena adanya pemicu. Kemudian karena adanya ancaman dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Nah, misalnya pemicunya, ada gempa bumi, pemicunya itu adalah pergerakan tanah ataupun mungkin aktivitas gunung berapi gitu ya. Kemudian ancaman. Nah, ancaman yang bisa menimbulkan bahaya bagi orang-orang di lingkungan sekitar maupun masyarakat yang rentan. Nah, sehingga timbul resiko. Atau peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini menurut UU nomor 24 tahun 2007. Nah, bencana sendiri ini adalah peristiwa-peristiwa ya yang bisa mengancam atau mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat. Nah, bisa disebabkan oleh faktor alam. Misalnya keberadaan rangkaian gunung berapi atau mungkin kejadian atau bencana non-alam, misalnya seperti yang kemarin terjadi ledakan di penampungan minyak bumi ya. Nah, kemudian ataupun manusia sendiri misalnya seperti bencana kebakaran. Nah, seperti itu. Sehingga di sini harus ada penanggulangan bencana karena dapat menimbulkan bisa juga korban jiwa, kerusakan lingkungan sekitar, kemudian kerugian harta benda dan juga dampak-dampak psikologis yang dialami oleh para korban. Kemudian tadi kita sudah bahas ada 3 jenis bencana, ada bencana alam, kemudian ada bencana non-alam, dan ada bencana sosial. Bencana alam ini adalah bencana akibat peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Jadi penyebabnya ini adalah dari alam sendiri ya. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan untuk bencana non-alam ini diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam. Misalnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Misalnya kemarin yaitu adanya wabah COVID-19 itu yang menyebabkan umat di seluruh dunia itu juga banyak yang sakit ya, dan berujung ada juga yang meninggal dunia. Kemudian bencana sosial ini bencana akibat peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga teror. Nah, misalnya ini adalah kerusuhan yang menyebabkan munculnya korban jiwa atau kehilangan harta benda dan sebagainya. Kemudian aspek dasar bencana, apa saja sih itu? Nah, yang pertama adalah terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Nah, misalnya dari peristiwa-peristiwa itu bisa mengancam jiwa manusia atau mungkin merusak lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, ini kita kenal sebagai hazard. Yang kedua adalah peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Nah, ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Misalnya seperti banjir gitu ya. Kalau hanya genangan air saja, banjir itu sebenarnya adalah genangan air. Tetapi ketika genangan air itu sudah mulai mengancam kehidupan, misalnya bisa membuat rusak lingkungan atau mungkin masyarakat jadi kehilangan harta benda atau mereka sakit atau bahkan ada yang terbawa arus sehingga meninggal dunia, maka itu menjadi bencana.
Kemudian penyebab bencana. Nah, tadi yang pertama adalah peristiwa atau gangguan yang mengancam dan juga merusak. Yang kedua adalah kerentanan atau vulnerability masyarakat. Nah, di sini bila terjadi hazard tadi ya, ada peristiwa atau gangguan yang bisa mengancam dan juga merusak. Tetapi masyarakat tidak rentan, misalnya seperti gempa bumi. Gempa bumi kemudian masyarakatnya tidak rentan. Nah, masyarakatnya ini sudah siap siaga gitu ya, seperti ada di Jepang, desain rumahnya memang didesain untuk tahan gempa, maka masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu. Tetapi jika kondisi masyarakatnya rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam, maka tidak akan terjadi bencana. Misalnya, ini ya, orang-orang yang mungkin tinggal di daerah perbukitan yang rawan longsor, tetapi memang tidak ada pergerakan dari bumi atau memang tidak ada banjir besar gitu ya, sehingga tidak akan terjadi bencana longsor. Nah, harapannya adalah kerentanan masyarakat itu rendah ya. Jadi masyarakat itu semakin tidak rentan, sehingga walaupun terjadi peristiwa yang mengancam ataupun merusak, maka masyarakat dapat mengatasi sehingga tidak dapat terjadi bencana. Kemudian resiko bencana, ini pengkajian resiko bencana ini adalah pendekatan untuk memperlihatkan potensi atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi yang ada. Jadi perlu diperhatikan ya untuk resiko bencananya seperti apa. Nah, potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Nah, jadi potensi dampak negatif ini nantinya bisa menggambarkan kira-kira potensi jumlah korban jiwa berapa, kemudian korban luka, kerugian harta benda yang akan dialami, kemudian kerusakan lingkungan seperti apa, misalnya kerusakan gedung, kerusakan tempat ibadah dan sebagainya yang terpapar oleh potensi bencana. Nah, ini bisa kita cari dengan rumus risk, resiko bencana itu sama dengan hazard dikalikan dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas ya, kapasitas kawasan tersebut. Nah, kemudian prinsip pengkajian resiko bencana. Ini pada prinsipnya yang pertama adalah menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang. Jadi kita tahu ya di situ peristiwa apa yang dapat mengancam, kemudian kerentanan masyarakatnya seperti apa, kapasitas wilayahnya seperti apa. Nah, ini bisa saja kita cari dari data dari BNPB seperti itu. Kemudian melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat, atau kita melakukan pengkajian ulang ya terhadap masyarakat setempat mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berpotensi menjadi bencana di lingkungan tersebut. Kemudian proses analisis dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar. Hasil kajiannya ini nanti diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan resiko bencana. Jadi nantinya bisa menjadi SOP gitu ya, ketika misalnya terjadi banjir, maka yang akan dilakukan oleh masyarakat seperti apa sebelum untuk pencegahannya, kemudian pada saat bencana, dan sesudah bencana. Nah, ini untuk kriteria pemanfaatan data hasil pengkajian risiko bencana. Yang pertama, memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis tingkat provinsi, yaitu minimal hingga kecamatan dengan skala peta 1 dibanding 250.000. Nah, data ini harus dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana dalam satuan jiwa ya, kemudian menghitung nilai kerugian harta benda dalam rupiah, kemudian menghitung luas kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi dalam skala hektar dengan menggunakan analisis grid GIS 1 hektar dalam pemetaan resiko bencana. Nah, dapat juga digunakan dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 3 kelas interval, yaitu tingkat resiko tinggi, sedang, dan juga rendah.
Kemudian indeks kerentanan bencana. Nah, ini apa sih indeks kerentanan bencana? Jadi indeks kerentanan masing-masing ancaman yang diperoleh dari hasil penggabungan skor kerentanan sosial, fisik, ekonomi dengan menggunakan bobot masing-masing komponen kerentanan. Nah, misalnya seperti indeks kerentanan gempa bumi ya, di sini bisa kita lihat untuk kerentanan sosialnya. Ini pengalinya 40%, kemudian fisiknya 30%, kemudian ekonominya 30%. Nah, ini akan berbeda-beda dari satu jenis bencana dengan jenis bencana yang lain untuk kerentanan dari masing-masing aspek tersebut. Kemudian resiko. Nah, penentuan indeks resiko bencana ini dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Jadi indeks bahayanya ini kita berikan simbol H, kemudian indeks kerentanan V, kemudian indeks kapasitas ini C dengan rumus risk atau resiko sama dengan indeks bahaya dikalikan indeks kerentanan dikalikan 1 min C di akar pangkat 3. Nah, ini nanti akan ketemu untuk indeks resikonya seperti apa. Nah, untuk perhitungan tingkat provinsi, keseluruhan proses ini dilakukan mengikuti kaidah kartografi. Jadi, menggunakan skala 1/250.000 untuk wilayahnya. Hasilnya ini akan mengikuti skala analisis yang digunakan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.